Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Salsabila, NIM B1A125041. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan mengulas materi mengenai hakikat hukum internasional yang merujuk pada bab 1 buku karya Dr. Sefriani SHMH. Pembahasan ini akan mencakup batasan istilah, sifat mengikat, hingga bagaimana dinamika sikap Indonesia terhadap hukum internasional dari masa ke masa. Mari kita simak pembahasannya bersama-sama. Pertama, istilah dan pengertian hukum internasional. Bagian awal ini mengulas terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan hukum internasional, seperti hukum antar bangsa, hukum bangsa-bangsa, atau Public International Law. Di sini juga dijelaskan pengertian mendasar mengenai apa itu hukum internasional. Hukum internasional yaitu sekumpulan aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara subjek-subjek hukum internasional, terutama negara. Kedua, sifat dan perwujudan hukum internasional. Materi ini membahas bagaimana karakteristik unik dari hukum internasional itu sendiri. Berbeda dengan hukum nasional yang bersifat vertikal, itu ada badan hierarkis yang lebih tinggi. Sedangkan hukum internasional itu bersifat horizontal dan koordinatif karena didasarkan pada persamaan derajat antar negara yang berdaulat. Ketiga, hukum internasional sebagai hukum yang sesungguhnya. Bagian ini menjawab perdebatan klasik di kalangan filsafat hukum, seperti pandangan John Austin yang menyebut hukum internasional itu hanya moralitas positif. Di sini diuraikan argumen-argumen yang membuktikan bahwa hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya, karena ia memiliki unsur sanksi, efektivitas dalam hubungan internasional, dan ditaati oleh masyarakat dunia. Keempat, kekuatan mengikat hukum internasional. Materi ini membedah teori-teori hukum yang mendasari mengapa suatu negara itu mau terikat dan mematuhi hukum internasional tersebut. Beberapa teori yang biasanya dibahas antara lain teori hukum alam, di mana hukum internasional ini mengikat itu karena merupakan bagian dari hukum alam yang lebih tinggi. Kemudian teori kehendak negara, yaitu hukum internasional mengikat itu karena negara secara sukarela membatasi kedaulatannya untuk tunduk pada hukum tersebut. Yang terakhir, teori pacta sunt servanda, landasan bahwa setiap perjanjian harus ditepati dengan itikat baik. Kelima, hukum internasional dan kedaulatan negara. Di sini dibahas hubungan timbal balik yang krusial antara hukum internasional dengan kedaulatan negara. Fokusnya adalah bagaimana hukum internasional membatasi kedaulatan mutlak suatu negara agar tidak terjadi anarki, tanpa menghilangkan hak-hak mendasar negara tersebut sebagai entitas yang berdaulat. Keenam, kelemahan hukum internasional. Meskipun hukum internasional itu diakui sebagai hukum yang sesungguhnya, pada bagian ini secara objektif memaparkan keterbatasan atau kelemahan hukum internasional, seperti tidak adanya keadaan legislatif pusat yang absolut, lemahnya mekanisme penegakan hukum atau enforcement, dan absennya institusi polisi dunia yang terpusat. Kemudian yang terakhir, tingginya pengaruh faktor politik internasional dalam penyelesaian sengketa. Ketujuh, peran dan perkembangan hukum internasional. Bagian ini mengulas kontribusi hukum internasional dalam menjaga perdamaian, mengatur kerjasama global seperti ekonomi, hak asasi manusia, dan lingkungan, serta bagaimana hukum ini terus berevolusi mengikuti dinamika peradaban global yang modern. Kedelapan, hukum internasional, negara maju, dan negara berkembang. Pada materi ini menganalisis perspektif dan benturan kepentingan antara blok negara maju dan negara berkembang. Biasanya dibahas bagaimana
Negara berkembang seringkali memperjuangkan tatanan hukum internasional yang lebih adil dan tidak menguntungkan dominasi ekonomi atau politik negara-negara maju. Kesembilan, Indonesia dan hukum internasional pada bagian akhir dari bab 1 ini secara khusus menyoroti dinamika sikap politik luar negeri dan hukum Indonesia terhadap hukum internasional yang dibagi ke dalam 3 era sejarah. Yang pertama, era Orde Lama dari tahun 1945 hingga tahun 1965, di mana sikap Indonesia yang cenderung konfrontatif dan selektif terhadap hukum internasional Barat demi menegakkan kedaulatan nasional yang baru merdeka. Contoh Deklarasi Juanda tahun 1957. Kedua, era Orde Baru dari tahun 1966 hingga tahun 1998, yaitu sikap yang lebih pragmatis, terbuka, dan kooperatif dengan hukum internasional guna mendukung stabilitas ekonomi, pembangunan, dan menarik investasi asing. Ketiga, yang terakhir, era reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang, di mana komitmen Indonesia yang semakin kuat dalam meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti hak asasi manusia dan lingkungan, serta berpartisipasi aktif dalam diplomasi hukum global yang demokratis. Mungkin demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi hakikat hukum internasional. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kata. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.